Baik, sebelum melanjutkan ke materi modul 4 dan 5 praktikum metode numerik, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami adalah kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Lisa, lalu ada Yasmin, Cantika, Eriska, Violia, Safitri, Farel, dan Kafaran Rifai. Oke, lanjut dengan teman saya yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Violia Suramadani dari kelompok 4 Oceanografi A. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi 4 metode interpretasi survei geolistrik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi data geolistrik, perlu dilakukan yang pertama, tujuan survei geolistrik. Kemudian yang kedua, data titik pengukuran lapangan koordinat medan di sekitar lokasi survei. Kemudian data geologi, regional maupun lokal daerah survei lapangan. Yang keempat, metode survei geolistrik winner atau Schlumberger. Yang kelima, metode analisis data manual atau memakai sebuah program. Pada konfigurasi elektrodanya bisa kita lihat perbedaan Schlumberger sama Wiener. Untuk Schlumberger ini MN-nya dari AB, MN tetap dan AB bergerak, dan lebih praktis untuk sounding. Kemudian pada Wiener, C1, C2, P1, P2 bergerak, kemudian AM semakin besar, lebih praktis untuk mapping. Perhitungan diperoleh dari hasil pengukuran merupakan data resistivity semua. Kemudian data tersebut sebelumnya harus diplotkan pada kertas grafik log-log. Harus dilakukan pengolahan data ke resistivity sebenarnya dengan koreksi melalui beberapa kurva utama dan kurva bantu. Baru ketemu lapisan batuan kedalaman dan nilai resistivity yang sebenarnya. Kemudian pengolahan data dari resistivity lapangan ke resistivity sebenarnya dengan cara pengolahan data manual dengan bantuan kurva baku dan kurva bantu. Kemudian kurva-kurva yang dipergunakan tergantung pada pola-pola data yang telah diplotkan ke kertas log-log. Nah, ini merupakan contoh dari kurva geolistrik, ya, seperti ini. Ini merupakan contoh dari kurva perhitungan metode Schlumberger seperti ini ya. Dan ini merupakan contoh dari kurva Bernoulli metode Wiener. Oke, sekian. Nanti akan diteruskan oleh saya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh pengolahan data menggunakan program Irwin, yaitu metode Schlumberger. Berikut adalah salah satu contoh peta survei menggunakan metode geolistrik. Adapun hasilnya, kondisi morfologi suku Lilo sebagian besar merupakan dataran dan sebagian merupakan perbukitan. Satuan dataran terdapat di bagian utara membentang dari barat ke arah timur dan mempunyai ketinggian 25-150 di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng 0-3% yang tersusun oleh endapan aluvial. Sedangkan satuan perbukitan terdapat di bagian selatan membentang mulai barat sampai ke timur dan mempunyai ketinggian topografis 150 meter sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng mulai dari 15% sampai lebih dari 40% yang tersusun oleh batuan kompleks perbukitan Kapur Utara. Berikut merupakan potret dari Kecamatan Sukolilo. Berikut adalah tabel hasil dari survei menggunakan metode geolistrik di Desa Wegir, Kecamatan Sukolilo. Hasil dari survei diinterpretasikan sehingga membentuk grafik seperti pada gambar. Hasil lapisan batuan yaitu terdapat 8 lapisan. Tata urutan lapisan litologi batuan hasil pembukaan geolistrik Desa Wegir, Kecamatan Sukolilo yaitu yang pertama, lapisan pertama lanau dengan nilai resistivitas 17,30 meter merupakan lapisan lanau pasiran dengan ketebalan lapisan 0,98 meter. Lapisan kedua, nilai resistivitas 2,88 meter dengan ketebalan 1,73 meter berupa empung. Lapisan ketiga, nilai resistivitas 15,10 meter dengan ketebalan 5,52 meter berupa lanau pasiran. Untuk lapisan keempat, nilai resistivitas 5,85 meter dengan ketebalan 10,40 meter berupa lempung. Lapisan kelima, nilai resistivitasnya 25,3 meter dengan ketebalan 15,1 meter berupa pasir. Lapisan keenam, nilai resistivitasnya 8,16 meter dengan ketebalan 13 meter berupa lempung. Lapisan ketujuh, nilai resistivitas 20,6 meter dengan ketebalan 96,4 meter berupa pasir. Lapisan kedelapan, yaitu lapisan yang paling bawah dengan nilai resistivitas 5,44 berupa lempung dengan ketebalan tidak terjangkau pengukuran geolistrik. Berikut data interpretasi dari survei geolistrik di Desa Baledi. Sukolilo yang pertama adalah lapisan pertama dengan resistivitas 9,75 meter merupakan lapisan lempung ketebalan 1 meter. Lapisan kedua nilai resistivitas 19,4 meter dengan ketebalan 0,4 meter berupa lanau pasiran. Lapisan ketiga nilai resistivitas 2,67 meter dengan ketebalan 2,55 meter berupa lempung. Lapisan keempat itu nilai resistivitas 17 meter dengan ketebalan 4,64 meter. Lapisan kelima nilai resistivitas 1,94 meter dengan ketebalan 17 meter berupa lempung. Lapisan keenam nilai resistivitas 4,2 meter dengan ketebalan 8,8 yang berupa lanau pasiran. Lapisan ketujuh nilai resistivitas 2,5 meter dengan ketebalan 49 yang berupa lempung. Dan lapisan kedelapan dengan resistivitas 20,1 ketebalannya 22,1 berupa pasir dan lapisan yang paling bawah yaitu 2,73 berupa lempung ketebalan tidak terjangkau. Selanjutnya itu ini merupakan sumber yang kami masukkan ke dalam semua PPT kami. Terima kasih. Pada materi ini akan membahas mengenai metode numerik integrasi numerik. Integrasi numerik ini dapat didefinisikan dengan mengintegrasikan itu sama dengan memadukan bersama dan menjumlahkan total seluruh fungsi. Integral itu adalah dilakukan atau luasan yang dibatasi oleh fungsi dari x dan sumber x setara di antara batas A dan x sama dengan b atau batas bawah A dan batas bawah b
min 1 plus AX. Selanjutnya itu ada grafik-grafik integrasi Newton Cotes. Ada 3 grafik, yaitu fungsi n sama dengan A0 plus A1x, fungsi 2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat, dan fungsi terakhir f3x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3. Selanjutnya itu ada semakin tinggi order Newton yang digunakan dalam integrasi Newton Cotes, sebagian pendekatan perhitungan akan semakin kecil kesalahan yang dihasilkan. Pendekatan Newton Cotes order ke n itu memerlukan n plus 1 titik. Dalam formula Newton Cotes itu ada 2 formula, yaitu metode tertutup di mana batas awal dan batas akhir diketahui, dan metode terbuka batas integrasi diperluas di luar rentang atau ekspansi. Selanjutnya itu ada metode trapesium, di mana metode ini merupakan bagian dari metode integrasi Newton tertutup yang menggunakan aproksimasi polinomial orde 1 yang akan membentuk aturan trapesium. Bila hanya ada 2 datang, yaitu fungsi A dan fungsi B, hanya bisa dibentuk satu trapesium atau dikenal juga dengan metode trapesium 1/3. Berikut adalah rumus dari model trapesium 1/3. Integrasinya integral dari batas bawah A batas atas B fungsi 1f dx. Itu merupakan rumus dari Newton Cotes orde 1 untuk metode trapesium. Selanjutnya itu dapat diketahui ini integrasi sama dengan B kurang A dikali fungsi A plus fungsi B dibagi 2. Rumus ini berpada dengan rumus geometri dari trapesium. Lebarnya sebesar B dikurang A dan tinggi rata-ratanya dengan rumus diketahui dengan rumus fungsi A plus fungsi B dibagi dengan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutkan penjelasan dari teman saya tentang contoh soal ini. Yang pertama ini adalah metode 1 bias dengan integral f2 x dx dengan batas A dan B sama dengan B min A per 6 dalam kurung FA tambah 4F A plus B per 2 tambah FB. Dan kemudian dimasukkan nilainya jadi 4 min 0 per 6 E0 tambah 4 E kuadrat pangkat 2 tambah E pangkat 4 sama dengan 56,7696 dengan error 53,598 dikurang 56,769 per 53,598 dikali 100% sama dengan 5,91%. Yang kedua ada metode banyak bias dengan luas bidang delta x sama dengan H sama dengan 1, L sama dengan H per 3 dan kurung F0 tambah 4 sigma F ganjil dari F1 tambah 2 sigma F genap dari F1 tambah Fn L sama dengan 1 per 3 dalam kurung N0 tambah 4 E1 tambah E pangkat 3 tambah 2 E pangkat 2 tambah E pangkat 4 sama dengan 53,863 dengan error 53,598 dikurang 53,863 per 53,598 dikali 100% sama dengan 0,5. Kemudian ada aturan Simpson 3/8 dengan 4 titik data. Aproksimasi dengan integral fx dx dengan batas A dan B. Isomorfik dengan sigma I sama dengan 0, 3 C1f x1 sama dengan C0 fx0 tambah C1f x1 tambah C2 fx2 tambah C3 fx3 sama dengan 3h per 8 fx0 tambah 3 fx1 tambah 3 fx2 tambah fx3 dan digambarkan dalam kurva ini. Selanjutnya integral fx dx integral dengan batas A dan B. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi dari presentasi ini. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Metode trapesium. Jika terdapat lebih dari 2 data, dapat dilakukan pendekatan dengan lebih dari 1 trapesium dan luas total adalah jumlah dari trapesium yang terbentuk. Metode trapesium dengan banyak bias. Rumusnya adalah I sama dengan delta x per 2 dikalikan dengan fungsi dari A plus fungsi dari B ditambah 2 dari jumlah x dari jumlah fungsi x, di mana delta x sama dengan B min A per n. Metode trapesium, eksempel 1 bias. Diketahui suatu fungsi sama dengan x plus 1 kali E pangkat x. Hitung nilai analitis dari integral 0 sampai 2 fx dx. Hitung nilai integral di atas dengan aturan trapesium tunggal pada batas x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Hitunglah nilai errornya. Ini cara pengerjaannya. Nah, yang ini adalah dengan aturan trapesium tunggal. Akan mendapatkan hasil nilai kesalahannya yaitu 56,767%. Simpson. Fungsi yang diintegralkan dapat pula didekati oleh fungsi polinomial dengan order yang lebih tinggi berupa kurva lengkung. Metode Simpson merupakan metode integral numerik yang menggunakan fungsi polinomial dengan order lebih tinggi. Nah, untuk set 16 dan selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sore semua. Jadi aku Farel dari kelas A. Di sini aku akan menjelaskan tentang integrasi numerik atau metode numerik. Maka yang pertama dulu definisinya mengintegrasikan integrasi numerik dengan integrasi. Integrasi itu artinya mengambil bersama. Kita bisa menjumlahkan total. Dan itu bila positif negatif ataupun apapun bentuknya, intinya kita menggabungkan semuanya. Lalu bisa kita lihat di sini ini mengintegrasikan antara A sama B, luasnya dari A ke B dibatasi ini garis atas bawah dari masing-masing ada B, karena ini enggak sejajar antara A sama B, jadi kita menggunakan integral batas atas B untuk A fx kali x. Oke, langsung saja ke penjelasan saya, yakni aturan Simpson sama sepertiga. Tapi sebelum masuk ke aturan Simpson sepertiga, aku mau jelasin dulu tentang aturan Simpson. Aturan Simpson itu
fungsi yang mendekati dengan cara fungsi polinomial dengan order yang lebih tinggi berupa kurva lengkung. Metode Simpson adalah metode integral numerik yang menggunakan fungsi polinomial dengan order yang lebih tinggi, ordernya lebih tinggi daripada order yang tinggi. Oke. Ini sepertiga dari 1/3 aturan Simpson. Bisa dilihat seperti ini. Integral batas atas b garis bawah a fungsi e kali e itu mendekati di mana ada fungsi kedua dari e dengan batas atas b batas bawah a. Jadi ini fungsi a, ini fungsi b, tetapi dengan order yang lebih tinggi maka disebutnya dengan fungsi kedua. Di mana fungsi kedua is a second order polynomial. Dengan f2x itu adalah a0 ditambah a1x, a2x ini seperti kita sekarang ya. Nih, seperti ini rumusnya namanya rumit. As the 3 points of the function to the value of a0, a1 dan a2. Jadi ada 3 fungsi yang menilai dari a0, a1 dan a2. a0, a1 dan a2 di mana a0 tidak punya variabel, tidak punya variabel juga tidak masuk. Yap, bisa lihat. Ini nih. Lalu bagaimana kita memecahkan persamaan dari a0, a1 dan a2 yang diberikan? Wow, sulit sekali. Lalu kita menggunakan integral tadi dikembalikan seperti ini. Wow, sulit sekali. Dan terakhir kita mensubstitusikan nilai dari a0, a1 dan a2 yang diberikan. Seperti ini, cara main Simpson. H itu adalah luas dari batasan 1 dan 0, 2 dan 1, jadi itu kayak antara contohnya, yakni B kurangi A dibagi N jumlah. Dan ini berlaku semua seperti ini. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fungsi X dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. Atau dituliskan seperti ini. Luas H per 3 dibagi 3. Fungsi 0 ditambah 4 sigma Fi dengan I-nya itu ganjil, ditambah 2 sigma Fi yang genap, ditambah F fungsi jumlah keseluruhan. Contohnya, hitunglah metode Simpson sepertiga bias. Saya juga ada bias di mana delta X sebenarnya seperti ini yang nanti. Bye.